Shalom sahabat GPIB yang kekasih, kita berjumpa di minggu Advent pertama ini dengan bersama kita belajar tentang tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita. Kita akan membaca Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami ingin menikmati kasih-Mu, kami ingin mengalami kuasa-Mu, di dalam kami akan berkata dan di dalam kami akan mendengar. Biarlah firman-Mu yang berkuasa itu membungkus kami, membuat kami terproses di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Keluaran 1 ayat 15-21 berkata demikian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau belajar tentang firman Tuhan. Bacaan kita saat ini berbicara tentang dua figur perempuan, Sifra dan Pua, yang berada pada situasi yang sangat mencekam bagi orang Israel. Karena Raja Mesir begitu ketakutan akan pertumbuhan bangsa Israel yang sangat pesat, sehingga dia menyuruh anak laki-laki orang Israel dibunuh lewat para bidan yang menolong kelahiran para perempuan Israel. Kalau kita belajar poin ini, maka situasinya nggak beda ya dengan situasi pada waktu Yesus sudah berumur sekian lama. Kita lihat bagaimana banyak bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke atas dibunuh. Tak beda jauh dengan situasi di sekitar kelahiran Kristus. Jadi Sifra dan Pua bisa menginspirasi kita dalam kita belajar tentang peristiwa Natal. Kalau kita lihat dua perempuan ini perempuan-perempuan yang luar biasa bijaksana. Mereka adalah orang Mesir yang punya tugas sebagai bidan, menolong orang melahirkan.
Dan pada waktu mereka bertugas zaman Raja Mesir membunuh anak laki-laki Israel, mereka dipanggil. Dan pasti Bapak Ibu, pemanggilan itu dengan hadiah. Tetapi perhatikan apa kata firman. Mereka lebih takut Tuhan daripada suka hadiah. Apa yang disuruhkan oleh Raja Israel tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka takut Tuhan. Jadi di sini kita melihat dan belajar perempuan-perempuan yang takut Tuhan berdampak menyelamatkan banyak orang. Jadi mari jangan pernah berpikir bahwa hidup takut Tuhan itu tidak ada pengaruhnya, biasa-biasa saja. Lewat Shifra dan Pua kita belajar takut Tuhan bukan hanya membuat Shifra dan Pua diberkati berumah tangga, tetapi juga mereka boleh menyelamatkan banyak jiwa, menyelamatkan Israel. Jadi mari ibu-ibu yang kekasih, hiduplah takut Tuhan, itu modal utama. Hal kedua yang bisa kita belajar dari bacaan kita, kondisi Israel sangat mencekam. Mereka ditekan kiri kanan. Dan bayi-bayi dibunuh. Seakan mereka nggak ada jalan keluar, nggak ada pertolongan. Tapi kita lihat, kita boleh kepepet, dipepet. Tapi jalan keluar Tuhan selalu indah. Tuhan pakai Shifra dan Pua untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan menolong orang Israel. Jadi di sini kita belajar, manusia boleh tidak ada jalan keluar, tapi manusia punya Tuhan. Sama dengan kalau kita kaitkan itu dengan Natal. Natal itu kan sebagai bukti bahwa manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, nggak ada jalan keluar. Dan Tuhan kirim Yesus untuk menyelamatkan kita. Hal berikut yang bisa kita belajar, yaitu bahwa jangan rancang jalan keluar atas masalah kita. Tapi kalau kita ada masalah, cari yang mampu menciptakan jalan keluar. Cari Tuhan. Israel di tengah ketekanan itu hanya bisa berdoa, "Oh Tuhan, tolong." Dan jalan keluarnya bukan Raja Mesir mati, enggak. Tuhan pakai orang yang tidak diduga. Ini kita bicara iman. Jadi mari, iman adalah bukti dari segala sesuatu. Berdoalah untuk supaya iman kita bertambah. Hal terakhir yang saya mau garis bawahi, Shifra dan Pua. Dua orang ini dikatakan dalam bacaan takut akan Allah. Walaupun mungkin ya, mereka nggak terlalu kenal Allah itu apa, kayak apa, bagaimana. Tapi minimal yang mereka lakukan, mereka tidak membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa.
Mereka tidak membunuh karena mereka tahu bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Makanya mereka nggak mau sentuh itu ciptaan Tuhan. Lebih berani mereka berkata kepada Firaun, "Lah, perempuan Israel kuat." Mereka lebih berani bicara itu kepada Firaun. Di sini kita melihat bahwa di tengah ketidakmengertian mereka tentang Tuhan, di tengah ketidakpahaman mereka tentang Tuhan, tapi ada hukum umum yang mereka lakukan, tidak membunuh. Nah, di sini kita belajar persoalannya bukan pada berapa banyak kamu tahu tentang Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana kita tahu tentang Tuhan yang sedikit tetapi kita lakukan. Sifra dan Pua tahu sedikit tentang Tuhan, dan mereka lakukan itu dalam pekerjaan mereka. Bagaimana dengan kita sebagai ibu-ibu? Takut Tuhan harus nampak dalam menghadapi Bapak, dalam menghadapi dan mendampingi anak. Pegang Tuhan nggak pernah membuat kita malu, kecewa, putus asa. Pegang Tuhan. Sifra dan Pua tak terlalu kenal Tuhan, tapi mereka pegang Tuhan. Bagaimana dengan kita? Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang boleh kami nikmati. Bantu kami seberapa banyak, seberapa kecil pemahaman kita tentang Tuhan, bantu kami untuk tetap berjuang melakukan perintah Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.